kebohongan setengah kebenaran. Kalau si kebohongan itu masih pakai baju kebohongan, saya kira tidak bahaya karena nggak akan ada yang percaya. Betul. Ini bahayanya si kebohongan ini sudah kadang pakai baju kebenaran, dan dia cerita kemana-mana seakan-akan dia itu sedang menyampaikan kebenaran, padahal bohong. Syahadat aja belum ngerti, baru bisa baca. Dia juga belum pernah ke TKP, cuman pernah baca buku aja. Mungkin kali pernah ikut pesantren kilat. Tapi sudah mulai ngajar di mana-mana. Ini yang berbahaya. Makanya tidak ada kegelapan segelap kebohongan setengah kebenaran. Tidak ada kegelapan yang lebih berbahaya daripada kebohongan setengah kebenaran. Kalau kebohongan pakai baju kebohongan, jelas gampang menolaknya dan kita tidak percaya. Tapi ketika kebohongan sudah pakai baju kebenaran dan cerita di mana-mana seakan-akan itu kebenaran, bahkan diulang-ulang, bahayanya kebohongan kalau diulang-ulang lama-kelamaan dia bisa dianggap kebenaran. Dan itu jadi paradigma. Bahasa kerennya paradigma. Itu jadi paradigma. Jadi seakan-akan itu sudah kebenaran. Itu yang berbahaya. Cerita, contohlah sederhana aja, cerita kiamat, hancurnya alam semesta, itu sudah bukan lagi cerita biasa, itu sudah menjadi keyakinan. Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab kiamat artinya hancur. Kiamat itu artinya bangkit. Makanya qiyamul lail kan bangkit tengah malam. Sekarang bangkit dengan hancur, itu dua kalimat yang berbeda. Loh, kenapa setiap orang sekarang memahami kiamat selalu saja hancurnya alam semesta? Pernah belajar astronomi enggak? Saya mau nanya, yang namanya alam semesta yang dibayangkan oleh kita tuh apa sih? Galaksi Bima Sakti, ini galaksi Bima Sakti yang kayak galaksi ini itu miliaran jumlahnya, belum terdeteksi sampai sekarang. Planet yang kayak bumi di galaksi Bima Sakti itu jumlahnya sekitar 250 miliar buah yang kayak bumi ini. Terus bumi kapan sih datangnya? Bumi ini pendatang baru. Bumi ini tidak seumur matahari. Matahari itu sudah 12 miliar tahun. Bumi ini umurnya baru 6 miliar tahun. Dia pendatang baru. Dan suatu saat bumi juga bisa hilang. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya yang besar ini. Terus kalau kiamat hancurnya alam semesta, yang mana yang hancur? Saya pengen nanya. Karena tidak ada kata-kata Allah Maha Penghancur. Yang ada cuman Allah Maha Pencipta. Dia Al-Khaliq. Sudahlah, kiamat yang itu nggak usah dipikirkan. Karena Nabi Muhammad bilang kiamat sudah dekat. Jadi kiamat itu sudah dekat. Sedekat apa kiamat dengan kita? Dekat banget. Karena yang memutuskan kita mau kiamatnya kapan, ya kita sendiri. Karena kiamat artinya bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran, itu kiamat. Bangkit dari lupa, itu namanya kiamat. Bangkit dari kematian, itu namanya kiamat. Kematian apa? Bukan kematian yang sesungguhnya. Kita hidup tetapi seperti orang mati, tidak punya kesadaran. Yuk kita bangkit sekarang. Itu kiamat yang harus kita alami. Kalau kiamat yang itu bahwa bumi akan hancur, yes, saya percaya. Karena bumi juga tidak abadi. Tetapi siapa tahu bumi hancur, kita sudah pindah ke tempat lain, betul nggak? Kan tidak ada yang tidak mungkin. Dan Allah tuh pasti akan menyediakan yang lebih baik deh buat hamba-hamba yang dicintainya. Tapi daripada kita cerita kiamat hancurnya alam semesta, lebih bagus kita cerita kapan kita mau bangkit, gitu aja kan? Kita usahanya bangkrut, kita tahu oh kesalahan saya ini, yuk kiamat supaya kita bangkit, gitu. Kan itu lebih pragmatis daripada cerita nunggu aja hari kiamat yang itu. Karena kiamat tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Karena kiamat sendiri artinya adalah hari berbangkit. Siapa yang menentukan hari itu? Ya kita sendiri mau kapan. Sederhana kok. Maka Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Mau kiamat?